Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai proyeksi aksonometri ya, yang ini. Jadi proyeksi aksonometri itu ada 3 bagian, isometri, dimetri, dan trimetri. Kemudian dipelajari juga proyeksi oblik ya. Nah, itu bagian dari proyeksi ortografik. Nah, ini juga sudah dibahas multi-view projection atau proyeksi majemuk. Nah, kita di sini akan secara khusus membahas mengenai proyeksi isometri. Nah, sebelum membuat gambar isometri itu biasanya kita diberikan contoh pandangan majemuknya ya. Jadi pandangan tampak depan, kemudian atas dan kanan misalkan. Jadi sebuah gambar teknik itu ya belum tentu juga dia menggambarkan dalam bentuk 3 dimensinya ya. Walaupun memang itu jika akan lebih lengkap itu ada gambar proyeksi 3 dimensinya di bagian yang kosong ini, tapi bisa saja ini di gambar tekniknya itu ditampilkan pandangan tambahan atau keterangan tambahannya di bagian kosongnya seperti ini. Jadi Anda harus bisa membayangkan bentuk bendanya itu dari ketiga pandangan ini ya. Ini juga sudah dibahas sebelumnya. Jadi pertama biasanya kita melihatnya pandangan depannya terlebih dahulu ya. Di sini terlihat ada bentuk khas, bentuknya seperti L ini. Ya pasti pandangan depannya akan seperti ini ya. Kalau kita bayangkan terlebih dahulu bahwa ke belakangnya juga sama, bentuknya adalah L seperti ini ya, kelanjutannya. Nah, lalu kita lihat pandangan dari atasnya. Di sini terlihat kalau bentuknya L ya, pasti ada bagian ininya, itu ada bagian ini, dan bagian satu bidang lagi adalah bagian ininya. Jadi sudah betul bentuknya seperti itu, tapi ada tambahan yaitu bentuk bulatan di tengahnya ini. Jadi di sini ada lubang ya. Jadi kita bayangkan ini lubang, kemudian bentuknya tidak L, tapi dia melengkung seperti ini ya. Ada lengkungannya. Jadi ini lengkungannya. Nah, lalu setelah itu ya kita pasti ini sudah terlihat bahwa ada 3 bentuk atau ada 3 bidang yang berbeda ketinggiannya ya. Nah, lebih jelasnya itu dilihat di pandangan kanannya. Itu bentuknya seperti ini, kemudian ini sudah terlihat perbedaan ketinggiannya yang bagian ini. Jadi bagian bidang ini itu lebih rendah ya jika dilihat dari atas. Dan ini bagiannya lebih tinggi ketinggiannya. Jadi kita bisa menggambarkannya secara full bahwa bentuk 3 dimensinya adalah seperti ini. Lalu ya setelah itu ya dicocokkan semuanya sudah sama. Terlihat dari pandangan depannya, baik itu garis putus-putusnya dan juga atau hidden line-nya, dan juga keterangan lainnya. Jadi kita sudah yakin bahwa bentuk bendanya adalah seperti ini. Nah, ini juga contoh yang lainnya ya. Jadi ada pandangan depannya, kemudian ada pandangan atasnya. Jadi di sini juga kita bisa apa membayangkan ya bahwa ada 2 bentuk bidang seperti ini, lalu bagian depannya itu terlihat dari atasnya itu kosong, ada lubang ya. Seperti ini, baru ada juga bidang seperti ini. Jadi yang lebih mudah memang kalau dari sini terlihatnya dari atasnya terlebih dahulu. Jadi ada 2 buah bidang yang ketinggiannya berbeda ya, bagian sini dan juga bagian sini. Kalau dilihat dari bagian depannya, bagian ini itu adalah yang ini ya, yang ini, lalu bagian yang putus-putus di sini itu ada bagian sini. Jadi dari sini terlihat bahwa yang bagian ini tuh lebih rendah ya dibandingkan bagian sini. Jadi dari situ kita sudah bisa membayangkan bentuk bendanya seperti apa. Nah, cara yang lebih mudahnya itu yang kita tinggal membayangkan bahwa bentuk awalnya itu adalah bentuk balok seperti ini ya. Atau saat saat kita menggambarkannya juga kita menggambarkan dulu garis bantunya seperti ini.
itu sudah menjadi proyeksi isometri ya. Jadi di sini 30 derajat, di sini juga 30 derajat. Dimensinya ya seperti ukuran ini ya. Karena ini hanya garis bantu ya, digambarkan saja bentuk balok seperti ini dengan dimensi dari sini ke sini dan ini ke sini sesuai dengan ini. Nah, kemudian setelah itu ada bentuk yang beda ketinggian ataupun yang ini, ya kita langsung gambarkan saja sesuai dengan dimensinya ya. A di sini itu berarti A-nya di sini, D-nya itu adalah perbedaan ketinggiannya kita lihat dari pandangan depannya, D di sini. Lalu setelah itu ya kita, ya yang paling mudah awalnya dulu kita buat bagian atasnya ya. Dari A ke sini, kemudian ke sini, dan ini sesuai dengan bentuk dari pandangan atasnya ya. Jadi ini ke sini, ke sini, ke sini, dan ini sesuai dengan ini. Nah, baru kita lihat kedalamannya itu adalah sebesar D ini. Dari sini D, ini sebesar D, dan ini juga sebesar D ya. Lalu ke sini kita tambahkan garisnya, baru yang lainnya itu dihapus. Jadi kita sudah menggambarkan dua bidang di sini. Bidang yang beda ketinggian ini dan di sini. Kemudian untuk bidang yang depannya ini, yaitu adalah bagian yang dipotong ya, dipotong seluruhnya dari sini sampai sini. Jadi ini dari bawah ke sini ya, kita tinggal menghapusnya saja ya. Karena kan ini sudah dari sini ke sini itu ketinggiannya tinggal sisanya saja ya. Sama dengan ini, jadi tinggal diturunkan ke bawah, dan ini tinggal dihapus bentuk ininya. Nah, jadi akhirnya seperti ini ya. Nah, jadi memang biasanya juga untuk memproduksi benda seperti ini ya, biasanya juga awalnya adalah suatu blok ya. Blok seperti ini balok, kemudian kita lakukan machining atau blok ini kita potong ya. Dipotong bagian sini, misalkan dengan pisau seperti ini ya. Di slice, dipotong seperti itu, baru ini juga dipotong. Jadi bisa Anda bayangkan mainan seperti lilin mainan itu ya. Kalian bentuk dulu blok seperti ini, lalu nanti dipotong-potong. Atau dalam bentuk logamnya ya. Logam paduan apa gitu, lalu dilakukan permesinan, pembubutan ya biasanya disebutnya. Jadi dipotong bagian sini, kemudian bagian sini nanti kita dapatkan bagian logam yang bentuknya seperti ini. Nah, lalu ini juga sama ya, bentuknya kompleks ya dibandingkan tadi, tapi yang paling mudah memang kita lihat bentuk yang paling khasnya ya. Walaupun ini depan, ya kita bisa memulainya dari mana saja terserah ya, tapi kita lihat saja bentuk yang paling khasnya itu yang di bagian kanan di sini ya. Nah, jadi kita bisa mulai dari yang bagian kanan dulu. Ya pertama seperti tadi kita buat balok atau garis bantunya dulu, yang dimensinya itu sama ya. 30 derajat yang dimensi bagian sini, dan ini sama dengan ini, dan ini bagian sini. Jadi memang biasanya yang bagian depan ini adalah di sini ya. Tinggal dibuat saja bahwa ini adalah bagian depannya, ini kanan, dan ini atasnya. Nah, jadi di sini kita tinggal gambarkan saja di bagian ini kanannya seperti ini ya bentuknya. Bentuk yang khasnya jadi ini ada garis seperti ini, lingkaran, dan bagian ini jadi seperti lubang ya. Seperti ini, dan juga nanti di bagian sininya. Lalu bagian ini kan tidak ada ya, kosong ke sananya, berarti memang itu sudah ada lubang atau baloknya itu kita potong bagian sininya. Jadi dari sini kita teruskan ke bagian belakangnya, baru setelah itu kita hapus bagian ininya, garis bantunya itu. Nah, kemudian sama juga bagian sininya ke sini dan juga ke sana ya.
Di sini juga kosong kan ya, kesananya berarti ini tinggal dihapus saja nanti. Ini juga tinggal dihapus karena kosong kan ke bagian kesananya. Nah, setelah itu kita lihat bagian atas dan depannya ya. Bagian atas kita lihat kalau seperti ini kan sudah terbayang ya. Jadi ini bagian sini dan juga bagian atasnya ini adalah bagian yang ini. Terlihat ada beberapa permukaan ya. Nah, mungkin di sini ada kesalahan ya. Ini harusnya menyambung ke sini. Kalau dilihat dari atas ya. Ya, sepertinya seperti itu ya. Nah, jadi kalau setelah itu kan ada apa? Ada 4, 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Ada 5 bidang yang berbeda ketinggiannya, baru kita lihat pandangan depannya, ternyata yang depan ini sama ketinggiannya dengan yang bagian sini ini beda sedikit, yang ini lebih dalam sampai sini ya. Nah, jadi setelah itu ya kita bisa ukur ketinggiannya sesuai dengan yang ini. Jadi ini ketinggiannya sama dengan ini, yang ini ini ketinggiannya yang ini. Jadi seperti kita slice lagi bagian atasnya ini. Bagian ininya kita potong-potong sesuai dengan tampak bagian depannya. Sehingga ini yang dihasilkan dari bentuk 3 dimensinya atau isometrinya. Jadi setelah kita hapus garis-garis bantunya, kita sudah mendapatkan yang seperti ini. Baik ya, jadi seharusnya sudah bisa memvisualisasikannya ya, dari pandangan depan, atas, kanan ini bisa memvisualisasikan bentuk bendanya akan menjadi seperti ini. Kemudian ini adalah contoh menggambar isometri dari benda dengan bidang miring ya. Nah, kalau ini gambarnya ya sederhana ya, ini depan, atasnya ya seperti itu, tapi terlihat bahwa dua bidang dari atas ini bagian sininya itu mendatar, tapi bagian ini adalah miring ya. Nah, ini adalah hanya contoh saja bagaimana cara menggambarkannya bidang miringnya itu dengan proyeksi isometri ya. Jadi sama seperti tadi, digambarkan dulu baloknya yang sudah berbentuk proyeksi isometri. Kemudian di sini kita bisa ukur panjang E-nya, kemudian panjang D-nya nanti ke bagian belakangnya seperti ini ya. Nah, baru kita ukur karena di sini keterangannya itu hanya ada sudutnya ya, sudut 30-nya, jadi kita tidak tahu dari sini ke sininya itu memotongnya di mana ya, titik potongnya ya. Karena kan ini sudah berbeda dimensinya eh, saat diproyeksi isometri ya. Kalau dia mendatar sih sama itu proyeksinya, tapi kalau dia miring itu akan berbeda dimensinya. Jadi kita bisa gambarkan dulu garis bantunya dari sini ke sana, dari sini ke sana ya, sebesar 30 derajat, baru dengan jangka dari sini dengan panjang L ini ya. L itu adalah dari sini ke sini juga sama, dari sini ke sana kita dapatkan garis B aksennya ya. Lalu dari sini setelah didapatkan titiknya tinggal ditarik garis. Nah, ini yang lainnya kita bisa hapus. Nah, sehingga bentuknya akan menjadi seperti. Kemudian ini untuk yang bidang melengkung ya. Jadi di arah depannya seperti ini, tapi di sini bagian ini seharusnya ada lengkungan-lengkungannya, tapi kan tidak terlihat di bagian depan ya, karena permukaannya halus ya, karena bentuk lengkungan jadi tidak ada garis batasnya. Nah, tapi saat kita melihatnya dari atas itu terlihat bahwa bentuknya melengkung seperti ini. Nah, bagaimana cara menggambarnya secara 3 dimensi, secara manual ya, bisa seperti ini ya, gambar baloknya dulu, baru kita tentukan ukurannya dari A ke B seperti ini. Jadi kita gambarkan titik-titik
eee, garis-garis ya, garis-garis, untuk menggambarkan titik-titiknya. Jadi kita akan memerlukan titik A, B, C, dan D dari sini sampai ke ujung di sini ya, sesuai dengan, eee, gambar bagian atasnya ya. Jadi kita akan menggambar dulu bagian atas di sini, dan di sini ke sini itu bentuknya lengkungan seperti ini. Nah, yang paling mudah memang, kita bagi-bagi 4 titik misalkan. Jadi semakin banyak titiknya memang eee, akan semakin mendekati bentuk yang di sininya ya. Tapi di sini kita gambarkan 4 titik, jadi A-nya itu jarak dari ujung sini ke sini itu sebesar B, dari sini ke sana itu yang bagian sini A. Jadi ini kita dapat titik A. Kemudian sama juga untuk mendapatkan titik B dari sini ke sini itu berapa, dari sini ke sini itu berapa. Jadi dari sini ke sini, dan dari sini ke sini ya. Baru nanti didapat titik di sini B. Ya seperti ini ya. Jadi di ukuran ini dan ini itu sudah tergambarkan di bagian atas dari baloknya ini. Nah, jadi dari sini ya tinggal kita gambarkan secara manual saja. Kira-kira nanti bentuknya akan melengkung seperti ini ya, menghubungkan titik-titik ini. Lalu ke bagian bawahnya ya ini sama saja ya, ketinggiannya itu sama dengan yang ini. Jadi setelah gambarkan lengkung, kita gambarkan ketinggiannya itu yang sama, baru di sini juga dilakukan garis-garis yang menyambung tadi, dan di sini juga sama. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, ini cara menggambarkan isometri bentuknya lingkaran ya. Jadi jika kita lihat gambaran ortografik atau proyeksi majemuknya dari bagian atas itu bentuknya uh, lingkaran penuh ya. Lingkaran yang benar-benar lingkaran, kalau dari depan ya terlihatnya seperti balok. Jadi harus ada keterangan bahwa ini bentuknya lengkungan, itu nanti uh, ada tambahan garis sumbu atau simetrinya ya. Dan ini juga ada garis simetrinya nanti sebenarnya. Nah, saat digambarkan dengan proyeksi isometri itu ya, karena dia berubah ya arah proyeksinya menjadi 3 dimensi ya, digeser baru direbahkan dengan sudut tertentu ya. Jadi gambarnya itu menjadi elips ya. Jadi ini gambar di permukaan ininya dalam bentuk elips seperti ini. Jadi gambar isometri dari lingkaran jika gambar lingkaran jika dilihat secara isometrinya itu akan berubah menjadi gambar elips seperti ini. Nah, ini cara-cara menggambarkannya juga ada banyak cara ya. Ini ya salah satu contohnya, yang pertama itu seperti tadi, jadi digambarkan garis-garis bantu sebagai ukurannya ya. Ini garis-garis seperti ini, nanti dibuat titik-titiknya ya. Jadi titik-titik itu diproyeksikan ke dalam bentuk kotaknya tadi ya, kotak yang sudah isometri di sini 30, 30. Jadi kita gambarkan dulu bentuk kotaknya, lalu kita gambarkan lingkarannya ini dengan bentuk elips di sini ya. Ya kita sudah tahu kan bentuknya menjadi elips, tapi titik-titiknya kita bisa tentukan seperti tadi ya. Jadi jarak di sini itu sama dengan jarak yang ada di sini, dapat titik ini, kemudian di bagian bawahnya atau selanjutnya itu dapat titik seperti itu. Jadi setelah itu titik-titiknya itu dihubungkan menjadi bentuk elips seperti ini. Nah, atau yang kedua itu dengan garis bantu segi 4 ya, bisa 12 titik point method ya. Jadi dari gambar lingkaran ini kita gambarkan kotak seperti ini, lalu ada bagian kotaknya lagi di bagian titik di sininya ya, menyambung ke titik situnya.
Jadi nanti kita dapatkan dimensi A di sini dan B yang besarnya seperti itu ya. Nah, baru garis bantu di sini kita proyeksikan di sini seperti ini, dan itu kita tentukan garis A dan B-nya. Nanti kita punya titik-titik di sininya. Jadi titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya, jadi ada 8 titik ya yang akan nanti diproyeksikan ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Jadi dari 8 titik itu digambarkan atau dihubungkan menjadi bentuk elips seperti ini. Ya, atau yang tadi 8 ya, yang ini yang bisa juga nanti ditambahkan segitiga segi 4 yang lebih banyak lagi sehingga menjadi 12 titik. Nah, ini contoh yang lain juga ya. Jadi ini adalah proyeksi majemuknya, pandangan depannya ya, ortogonalnya ini sudah menjadi proyeksi isometrinya. Jadi untuk menggambarkan titik-titiknya ya digambarkan garis-garis seperti ini, garis-garis bantunya, kemudian ukurannya disamakan seperti ini ya. Dengan jangka juga lebih mudah ya, karena ukuran di sini nanti ditempatkan di sini itu bisa lebih pasti dibandingkan dengan menggunakan penggaris ya. Jadi seperti itu, didapatkan tadi banyak titiknya, baru digambarkan atau dihubungkan titik-titiknya itu nanti sudah menjadi bentuk elips seperti itu. Ya, jadi ini bagian depannya ya, atau kanannya. Bagian depannya ini akan menjadi bagian tampak kanan. Nah, ini bagian di atasnya ya, bagian atas. Ini juga contohnya dengan cara pendekatan. Jadi kita hitung diameternya, lalu setelah itu kita cari titik tengahnya ya, titik tengah dari bentuk ini di sini, di sini, di sini, dan di sini. Lalu setelah itu kita buat garis bantunya ya. Dari sini akan dipanjatkan ke sini, ini ke sini, ini ke sana, dan ini ke sana. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita buat dengan menggunakan jangka ya. Dari ini titik pusatnya, kemudian ini sebesar jari-jarinya ya. Jadi dari sini ke sini kita gambarkan dengan jangka seperti ini. Lalu dari sini titik kita ganti arah titiknya, dari sini ke sana dan gambarkan seperti ini. Lalu selanjutnya dari titik sini ya, dari perpotongan ini kita sebesar jari-jari bagian ini, dari sini kita hubungkan ke sana, dan dari sini juga sama kita hubungkan ke sana ya. Sehingga nanti didapatkan bentuk elips seperti ini. Nah, ini dengan cara pendekatan ya. Kemudian ya ini sudah sama seperti tadi ya. Jadi bagian atas ini kan tampak depan, ini tampak atasnya, diproyeksikannya di bagian atasnya seperti ini. Bagian tampak ini juga sama, itu nanti juga diproyeksikannya di bagian sininya ya. Bagian sini dan bagian ini nanti diproyeksikannya di bagian sini. Jadi ini sudah bentuknya sudah elips ya. Ya, jadi maksudnya tergantung dia lingkarannya ada di bagian mana ya. Ini bagian sini ya kita buat dulu garis bantunya ada di bagian atasnya. Kalau ada di bagian sini ya kita buat dulu garis bantunya di sini. Kemudian nanti titiknya di sini dan garis-garis bantunya yang seperti tadi. Nah, kemudian ini adalah perbandingan gambar isometri dan gambar oblik pada bentuk silinder ya.
Nah, tadi sudah dibahas juga atau pada pertemuan sebelumnya gambar oblik ya. Nah, jadi untuk gambar isometri eh, proyeksi ortogonal yang berbentuk bulat itu akan lingkaran itu akan membentuk elips seperti ini ya saat diisometrikan, karena dia eh, proyeksinya di sini sebesar 30 dan di sini juga sebesar 30 ya. Nah, karena pandangan oblik itu di sini tampak depannya itu sama ya, sama seperti proyeksi yang tampak depan atau proyeksi majemuknya atau ortografiknya, sehingga nanti bentuk lingkaran di proyeksi ortografik saat diubah ke oblik itu bentuknya sama seperti lingkarannya. Karena ini kan tampak yang menghadap ke depannya sama ya, untuk oblik tidak berubah. Jadi ini masih dalam bentuk gambarnya lingkaran. Hanya ke bagian sana ke sananya itu miring menjadi 45 derajat. Nah, yang untuk proyeksi oblik itu tetap berbentuk lingkaran. Jadi untuk menggambarkan nantinya bentuk oblik, ini contoh pemilihan posisi gambar oblik ya. Jadi kan kita mana bagian yang menghadap ke depan seperti ini, lalu mana bagian yang miringnya ya, bagian kesananya. Nah, untuk bagian yang biasanya pemilihan yang depannya itu yang paling panjangnya ya. Jadi mana bagian yang paling depan itu yang berdimensinya lebih panjang. Jadi seperti ini menjadi pandangan depannya. Jadi ke bagian sananya itu yang lebih pendek atau lebih sedikit ya. Jadi lebih bagus digambarkannya proyeksi obliknya yang ini dibandingkan yang panjangnya itu menjadi bagian yang miringnya ke sana. Nah, lalu tetapi untuk bentuk yang bulat ya, bentuknya berbulat atau lengkungan seperti baut ini. Nah, ini akan sulit ya jika digambarkan yang panjangnya itu menjadi bagian depan seperti ini. Nanti kan bentuk lingkarannya itu akan menjadi bentuk yang miringnya ya. Ini bagian depannya, bentuk lingkarannya akan menjadi bagian miringnya ke sana. Walaupun kan ini dimensi yang panjangnya menjadi depan, yang lebih pendeknya menjadi bagian miring. Tapi saat dia bentuk lingkaran menjadi bagian miring kan bentuknya tidak menjadi lingkaran ya. Jadi akan lebih sulit, sehingga nanti untuk menggambar obliknya di yang bentuk lingkaran atau bulat ini menjadi yang depannya, sehingga ke belakangnya seperti ini. Nah, kalau ini sama ya, walaupun bentuk lengkungan seperti ini, yaitu akan lebih mudah atau lebih terlihat dengan jelas jika yang dimensi bagian depannya ini, yang panjangnya itu di bagian menghadap ke depannya, lalu yang miringnya itu hanya ketebalannya. Dibandingkan bentuknya seperti ini yang panjang ke sananya itu menjadi yang miringnya, yang ini menjadi bagian depannya. Nah, akan tetapi untuk bentuk yang panjang ke belakangnya itu sangat panjang ya, seperti rel kereta ini, kalau oblik kan pasti seperti ini ya, terus-menerus panjang ke sana. Nah, untuk memperlihatkan bahwa dia itu sangat panjang ya, proyeksinya lebih terlihat jelas dengan perspektif. Jadi semakin ke belakang itu ya semakin kecil ya, atau menuju ke titik perspektifnya. Jadi dimensi di sini semakin ke sini semakin mengecil hingga di sini ke satu titik ya. Jadi untuk memperlihatkan bahwa ini panjangnya itu sangat panjang ke belakang. Jadi lebih cocoknya atau lebih mudah dilihatnya itu dengan menggambarkan proyeksinya secara perspektif untuk contohnya rel kereta ini. Kemudian ini untuk cara menggambarkan garis-garis non-isometri ya. Jadi
Ya ini hanya contohnya saja ya, tapi nanti bisa dilihat ya harus ada yang dihitung dulu ya. Jadi ini panjang 44, ini 54 yang miringnya, dan dari sini terbagi dua yaitu 22 ya. Nah, ini adalah bagian dari sini ke sininya ya, itu 24. Jadi bentuknya adalah apa? Segitiga seperti ini ya, ke bagian atasnya itu berbeda ketinggian, yang bagian sini itu lebih tinggi dibandingkan bagian yang ininya. Sehingga ya kita bisa gambarkan dulu atau uh, langsung saja seperti ini ya. Ini ketinggiannya 18, lalu dari sini ke sana itu 44. Ini sudah menjadi 30 derajat ya miringnya. Lalu dari ya kira-kira dari sini ke sini itu 22. Nah, kita tidak tahu di mana titik untuk A-nya di sini ya. CEB-nya itu sudah tahu, tapi untuk titik A-nya itu kita tidak tahu berapa. Nah, ini caranya ya, bisa seperti ini. Jadi dari 22 kemudian kita gambarkan dulu di di tempat lain ya. Tempat lain yaitu AC-nya itu kira ininya adalah 22, kemudian kita gambarkan sebesar 54 itu ini ya. Jadi dengan dengan jangka kita gambarkan lingkaran sebesar 54. Nah, itu di mana dia akan memotong garis dari sini ya, A-nya ini. Nah, itu akan dapat titiknya di sini. Nah, terus dari titik C ini yang sudah tegak lurus ke atasnya itu kita bisa tadi ya ukur dengan jangka tadi, kita transfer jarak dari sini ke sininya itu ke sini. Ke titik ini ke sininya itu berapa ya. Nah, jadi kita dapat titik A-nya ya sudah. Setelah itu ya kita tinggal menghubungkan saja. Ya seperti itu ya. Atau bisa juga kalian ya dengan menghitung saja secara dengan Pitagoras ya. Jadi ini panjangnya berapa, ini berapa ya, tinggal dihitung panjang dari sini ke sini itu berapa. Ya, cara yang lebih mudah memang bisa juga dihitung berapa. Dengan tahu sudut-sudutnya, dengan persamaan Pitagoras itu bisa dihitung jaraknya, itu sama saja. Yang ini juga sama ya, seperti tadi, hanya ini sudutnya adalah 60, 60, 60. Lalu ini bagiannya yang ini adalah mendatar seperti ini, yang dari sini ke sananya adalah bentuknya miring ya, untuk sudut 30 derajat. Jadi sama, ini 0,9 berarti 0,9, kesananya 2, ini 2. Lalu ini kira-kira panjang X-nya ya. Panjang sininya kan di sini kita tidak tahu ya berapa, hanya kita tahu sudutnya saja. Jadi kita ingin mengetahui berapa di sini titik A-nya itu di titik mana. Ya, ini juga sama, salah satu contohnya ya. Ini X, Y, kita hanya tahu sudutnya yaitu 30 derajat. Nah, jadi dari sini ya kita bisa menghitung X dan Y-nya itu berapa ya. Dari dari persamaan rumus Pitagorasnya. Karena setelah kita gambarkan 60 setelah isometri, sudut yang 60 derajat ini setelah di isometri itu ini sudah bukan 60 derajat lagi. Nah, jadi dari sini kita transfer ke sini X dan Y-nya. Nah, setelah itu dapat titik-titiknya ya, ini akan lebih mudah ya. Jadi titik ini ke bagian bawahnya itu berapa, itu nanti harus dihitung juga ya. Dihitung terlebih dahulu. Nah, di sini tidak akan dijelaskan ya, ini ya, contohnya saja kira-kira seperti itu. Nanti untuk jelasnya
akan dibahas di yang lainnya. Karena ya ini terlalu, kalau dijelaskan semuanya sehingga ke perhitungannya itu nanti ya bisa dibayangkan sendiri nanti ya. Nah, ini untuk contohnya lagi ya. Jadi untuk menggambar isometri, ini bagian depannya, kemudian ini bagian atasnya ya. Jadi ini bentuknya adalah seperti segitiga ya, bentuk 3 dimensi dari segitiga. Nah, jadi kita bisa bayangkan bentuknya seperti ini, lalu bagian depannya adalah bagian ini ya. Jadi nanti ini akan dipotong seperti bentuk segitiga. Nah, tapi yang ini dipotongnya terlebih dahulu yang bagian ininya ya, yaitu sesuai dengan bagian ini. Dipotong ke sana terlebih dahulu, baru nanti dipotong segitiganya. Ya sama saja ya, mau segitiganya dulu, baru dipotong bagian ininya. Nah, jadi bentuknya jika dilihat dari atas sudah sama seperti ini. Nah, jika bentuknya seperti ini berarti jarak pemotongannya itu berbeda ya. Jadi ada bidang di sini yang awalnya kan tidak ada di sini ya. Jadi ini bidang miring lagi. Jadi bisa dibayangkan bahwa bagian ini itu dipotong lagi ke bagian sana ya. Terpotong lagi. Jadi seperti ini. Jadi bentuknya dari sini ke sana dan ini ke sini. Ya, jadi harus bisa membayangkan dari bentuk pandangan depan dan atas ini, atau bentuknya seperti ini, nanti bentuk 3 dimensi atau bentuk isometrinya akan seperti apa ya. Nah, ini juga contohnya ya, untuk melatih visualisasinya seperti ini. Bisa saja sangat kompleks seperti ini ya. Dari depan kemudian kita lihat ada bentuk bagian yang pemotongannya miring atau bidang miring dan seperti ini. Jadi harus bisa dibayangkan bentuknya adalah kompleks seperti ini, di mana yang bagiannya miring, kalau ini bentuknya ya potongannya oblik seperti ini juga bisa ya. Jadi terlihatnya kan kalau dari sini dan sini itu tidak terlihat, atau bisa terlihatnya dari depannya sini terpotong, bagian kanannya juga terpotong. Jadi bagian atasnya terlihatnya seperti ini. Jadi ini contohnya ya. Mungkin jika ada yang ditanyakan silahkan ya. Ada yang kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Jadi intinya memang di sini bagaimana cara melihat dari pandangan ortografik atau pandangan majemuk depan, kanan, dan atas ini, kita bisa menggambarkan bentuk isometrinya. Nah, ini hanya contoh-contoh saja ya, nanti saya berikan file PDF-nya. Jadi ini contoh-contohnya untuk latihan ya. Latihan kira-kira bentuk seperti ini, pandangan atas, pandangan depan, atas, dan sampingnya itu seperti apa. Nah, jadi bentuk ini, ya ini pandangan depannya itu bagian ini ya. Lalu bentuk ini, yang mana kira-kira? Yang kedua ini ya. Lalu bentuk ini, jadi pandangan depannya itu yang terlihat di sini ya. Bagian ke sini. Kalau samping, ini samping kiri sebenarnya ya. Kalau di sini ini nanti ditambahkan saja ini samping kirinya, jadi dari sini terlihatnya. Bagian atas ya dari sini ke sana. Oke ya, jadi bagian ini yang nomor berapa? Halo, masih terdengar?
Tiga ya. Pak. 3, Pak. Ya. Lalu ini Nomor 5, Pak. Pak. ya, nomor 5 kamu ini sisanya ya 1. Jadi ya kira-kira seperti itu ya. Lalu nanti nomor 1 ini yang ini ya, pandangan atasnya yang mana seperti itu. Kan ini sudah terlihat ya bentuknya. Jadi yang mana yang 9 ya, yang ini. Lalu pandangan samping kirinya di sininya. Tiga belas, Pak. Ya, 13 ya. Ini samping kiri betul ya yang ini ya. Ya 13. Kemudian yang lainnya ya bisa kalian nanti perhatikan lagi ya. Nah, ini kan mudah ya. Ini bisa karena sudah terlihat bentuknya seperti ini, jadi untuk mengkombinasikannya itu lebih mudah ya. Nah, tapi bagaimana jika bentuk 3 dimensinya itu tidak ada ya? Nah, ini juga harus bisa kalian lihat ya bentuknya itu bagaimana ya, atau membayangkan bentuknya seperti apa. Karena ini kan contoh di sini bentuknya simetri ya. Jadi bagian sini dan ini itu simetri, lalu bagian atasnya simetri di keempat arahnya. Jadi bentuknya seperti apa? Kotak, lalu ke atasnya apa? Ke satu titik ya, ke satu ujung. Jadi apa? 5 seperti ini ya, 5 segi 4. Nah, tapi ke atasnya itu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin seperti ini semuanya menjadi bentuk 5 seperti ini. Ada juga yang bagian atasnya ini dipotong seperti ini. Ya, nah tapi ini bisa juga kan ke dalam ya potongannya seperti ini. Ini rata, kemudian ini ya, ini harus dilihatnya atau diceknya itu ke tampak samping dan atau tampak depannya. Nah, kemudian sama juga seperti yang ini juga seperti tadi ya, bisa saja nanti tidak ditunjukkan bentuk 3 dimensinya, nah, tapi bisa dilihat yang mana gitu. Contohnya yang ini itu kan terlihat yang bentuk yang khasnya dulu ya, itu bentuk yang berbeda dari yang lain ataupun yang paling gampang ya ini ya, bentuk seperti ini, tampak depan, kemudian tidak ada tambahan lain ya, bisa kita bayangkan bahwa bentuknya itu ke bagian belakang itu sama seperti ini ya. Lalu bentuk ini juga ke bagian ininya sama. Lalu bagian ini pandangan atas dan ininya sama ya, 8 sama 10. Jadi yang 2 ini bisa 8 atau 10 juga bisa. Lalu yang lainnya ya, ini pasti mengikuti ya. Lalu bentuk yang khas yang lainnya ini ada tonjolan di sini, ini juga ada tonjolan di sini. Berarti yang 1 dan 15 itu bisa dengan mudah ditentukan. Untuk yang lainnya ya ini bisa kalian latih ya. Ini apa? Ada gambar 3 dimensinya juga. Untuk memperjelas nanti saat kalian melihat lagi. Nah, lalu ini contoh, kalau tadi kan bentuk-bentuknya kotak ya. Kotak lalu ke bagian belakang, lalu contoh tugas minggu kemarin juga bentuknya seperti itu. Nah, ini bagaimana jika bentuknya adalah silinder ya. Silinder atau tabung seperti ini ya. Ini bentuk silinder juga sering dilakukan proses machining untuk membentuk bidang atau permukaan lainnya ya. Jadi blok dari logam ya, misalkan untuk aluminium itu kan komponen pesawat terbang itu kan pastinya kumpulan dari jutaan ya ribuan part-part atau bagian-bagian ya. Nah, itu logamnya aluminium karena dia sangat ringan. Nah, untuk yang membuat
pesawat terbang seperti Boeing ataupun Airbus itu kan tidak membuat bagian-bagiannya ya, tapi bagian-bagiannya itu diproduksi oleh perusahaan yang lain ya. Jadi, nah satu perusahaan yang membuat komponen-komponen bagian pesawat itu ya, dia melakukan prosesnya machining ya. Jadi dari bentuk paduan aluminiumnya yang bentuk balok kotak tadi, itu dilakukan machining ataupun yang bentuknya silinder baru dilakukan pemotongan seperti itu. Jadi contohnya ini, misalnya bentuknya batang ya, batang silinder ini lalu dipotong seperti ini, bagian sini kemudian dipotong seperti ini. Nah, sudah bisa melihat bentuk pandangan depannya nanti akan terlihat seperti ini, lalu pandangan samping kanannya seperti ini, dan pandangan atasnya seperti ini ya. Ada potongannya di sini. Nah, jadi garis sumbu atau simetri itu penting di sini ya. Nah, ini kan ada garis sumbunya, titik garis ya. Itu untuk menandakan bahwa bentuk permukaan yang ada di sini itu bentuknya silinder atau lengkungan. Bagian ini adalah bagian pusatnya. Jadi titik, kenapa ada dua ya, ini harus juga memperlihatkan titiknya ada di sini ya. Titik pusatnya itu untuk menunjukkan titik pusat dari lingkarannya. Kemudian ini untuk bentuk yang dipotong lagi ya, dipotong ke sini, ini dipotong lagi seperti tangga. Ya, kalau dilihat ya ini terpotong di sini, terpotong di sana. Bagian depannya akan terlihat seperti ini, lalu bagian sampingnya seperti tangga, seperti ini. Jadi seperti tangga tapi ada keterangan ini ya, artinya ini bentuk permukaan ini adalah silinder ataupun lengkungan. Jadi dari pandangan ini saja sebenarnya sudah bisa membayangkan bentuknya akan menjadi seperti ini. Lalu bentuk ini juga sama, seperti itu ya. Nah ini juga, ya ini harus dicontohnya juga ya. Jadi lengkapi pandangan atas dari dua buah pandangan depan dan kanan benda ini ya. Jadi ini bentuknya depan dan ini kanan ya. Nah, sebenarnya dari pandangan depan juga sudah bisa terlihat ya, dia ada tanda ini berarti dia bentuknya adalah silinder ya. Jadi balok silinder karena tidak ada tambahan-tambahan bentuk lain ya, sehingga bentuk ini kesananya ke bagian belakang itu bentuk silinder. Jadi bentuk silinder ini dipotong dari bagian bawah ke sini, dipotong lagi ke sini ke sana ya. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini ya. Bagian depannya adalah bagian di sini. Potong ke sini, ke sini, ke sana. Lalu tampak dari samping kanannya itu dari sini, ya bentuknya akan seperti ini. Jadi kita tahu bentuknya dia silinder atau balok, dia silinder bulat tabung ini dilihat dari pandangan kanannya itu bentuknya seperti ini. Nah, gimana cara membuat pandangan atasnya ya? Pandangan atasnya pasti akan menjadi seperti ini ya, gambaran kasarnya ya. Lalu ada titik garis di sananya, sumbunya. Nah, tapi pepotongannya bagaimana itu juga harus diperhatikan ya. Yang bagian-bagian yang berbeda ketinggiannya. Jadi di sini yang harus diperhatikan adalah garis sumbunya ya. Jadi harus bisa dilihat di sini itu mana garis sumbunya ya. Garis sumbunya adalah di bagian yang kedua di sini ya. Ini satu, kedua, jadi bagian sini. Itu garis sumbunya. Jadi yang bagian ini itu digambarkan secara full ya. Di bagian tengah itu akan digambarkan secara full seperti ini. Nah, tapi bagian yang di atas di sini kan, di sini ada
ada sisanya ya, karena yang bagian terpotong kan bagian atasnya ya, sehingga ini bagiannya seperti ini. Nah, jadi ada jarak di sini ya. Dari sini kan ini pasti ke bawahnya kan tidak eh, ada di atas dari garis sumbunya ya. Jadi ada seperti ini. Lalu yang bagian bawahnya juga pasti ya akan berbeda ya. Dari sini ke sana juga eh, akan berbeda atau sama ya. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah tadi bagian yang, jadi ini sudah seperti ini ya. Di bagian ini ke sana seperti ini. Lalu bagian ini juga terpotong ya. Terpotongnya kan eh, di bagian bawahnya ya, sehingga terlihat ini sininya adalah kosong seperti itu. Ya, jadi harus diperhatikan garis sumbunya di sini sehingga nanti yang ini bagiannya full, yang ini yang terpotong di sini itu seperti ini ya. Lalu yang dipotong di bawahnya juga sama di sini itu seperti ini. Oke, jika ada yang masih bingung silahkan ditanyakan saja ya. Jadi tidak serta-merta Anda langsung saja mengabarkan seperti ini ya, ini seperti ini dan seperti ini ya. Tapi harus diperhatikan ininya. Karena kan kalau dilihat sekilas ya seperti ini saja, seperti itu. Atau seperti terlihat di atasnya, tapi sebenarnya kan dilihat di mana pemotongannya ya, sehingga nanti akan terlihatnya seperti ini. Nah, mungkin ini contoh karena biasanya kan dilakukan machining ya, misalkan dari logam kemudian dipotong-potong, berarti kan ada material yang terbuang ya. Nah, kalau aluminium kan dia relatif murah ya aluminiumnya itu, dan juga bisa di-recycle juga. Tapi untuk bagian atau misalkan paduan-paduan yang lebih mahal ataupun lebih kuat seperti paduan titanium itu kan melakukan machiningnya juga akan sulit ya. Alat potongnya juga harus lebih kuat karena paduan titanium itu misalkan lebih kuat. Nah, jadi selain machining itu ada cara yang dinamakannya 3D printing ya. Ini contohnya saja saya lihatkan, ada suaranya ya. One of the first things you learn in mechanical engineering is how to design your Jadi ini inventions juga in a way that is uh, possible to pentingnya manufacture and menggunakan assemble. software ya. This is a Jadi skill that takes time to saat kita learn, primarily by menggambar working with machinists that dengan look at your software itu design and nanti laugh at the melakukan incompetence of machining this young ataupun college 3D kid. printingnya itu From akan placing lebih mudah. fastener holes in inaccessible locations to placing sharp inner corners that no milling machine can achieve. So much of our engineering capabilities are dictated by what we can manufacture, and every time a new method of manufacturing is invented, it ushers in new technologies once deemed impossible. Just as the simple cylinder boring machine Nah, ini alat facilitated untuk the Industrial machiningnya ya. Revolution, 3D printing may now be opening doors to new designs. Complicated hollow structures are now possible, allowing designers to integrate cooling ducts directly into parts, an incredibly useful tool for high-temperature parts like turbine blades and rocket nozzles. We can perform something called topology optimization, where we use finite element analysis, a type of stress simulation, to tell us exactly where material is needed, allowing us to generate the perfect structure for our application, similar to how hollow bones are formed, and thus Ya, allowing tadi us to itu save on weight, helping lightweight vehicles to gain even more performance. Often, parts are machined down from giant blocks of raw material to their final form. In aviation, we measure this waste with the buy-to-fly ratio, which divides the weight of the final part by the weight of the raw material it was manufactured from. Imagine taking a material like titanium alloy, which can cost upwards of $30 per kilo, and then throwing away 90% of it in the manufacturing process. Needless to say, this is a massive source of increased costs that 3D printing could help. Ya, jadi dengan 3D printing ya akan lebih murah ya untuk paduan yang memang harganya sangat mahal, sehingga kalau dilakukan machining seperti ini ya akan banyak material yang terbuang ya. Jadi dengan menggambarkannya dengan
software komputer ya sudah dalam bentuk 3D printing ya tinggal masuk ke alatnya itu sudah langsung membuat seperti gambarnya itu. Lalu untuk machining juga sama agar dia lebih presisi ya. Bisa bentuknya sangat kompleks, lubang-lubangnya sangat kecil ya dengan menggambarkan dengan software itu akan menjadi lebih mudah ya karena ada juga alat machining yang sudah otomatis dari inputnya masukannya dari software bentuk 3 dimensi. Lalu ya tadi juga bisa dicek juga mana tegangan-tegangan bagian-bagian mana yang lebih besar ya. Kemungkinan tegangannya lebih tinggi dibandingkan bagian-bagian yang lainnya juga itu bisa dianalisis langsung dari software. Tapi sebelum ke situ ya harus dibuat dulu bentuk bendanya ya. Nah ini jadi jika kalian sudah bisa menggambarkannya ya itu akan lebih mudah untuk menganalisisnya ya. Jadi kemampuan nanti akan dibahas ya setelah UTS itu gimana cara menggambarkannya dengan software. Nah ini ya masih ke contohnya ya. Jadi dari pandangan depan dan samping kanannya itu bagaimana cara menggambarkan pandangan bagian atasnya ya. Lalu ini gambarkan bagian isometriknya. Nah, jadi ini kira-kira bisa juga kita namakan terlebih dahulu ya bidang-bidangnya ya. Ini bagian depan, lalu ini samping kanan kita namakan bagian ini kan satu bidang ya. Dilihat dari tapak depan kita namakan A, kemudian bagian ini B ya. Jadi ini bidang yang lain lah. Lalu ada juga satu ini kita bisa namakan C ini karena ini ada lubang ya atau ada bolongan ya kira-kira di bagian tengahnya itu. Nah ini setelah kita lihat bagian tampak kanannya ya, ini kan pasti di bagian kanan akan terlihat A-nya ya. Jadi ini bagian A, kemudian ini bagian C dan ini akan menjadi bagian A lagi. Yang ini ada lubang juga karena di sini sebelumnya tidak terlihat ya bagian sini itu lubang. Jadi bagian yang ini garis putus-putus ini menunjukkan yang D ini dari depan sampai ke belakang sini. Lalu ini adalah bagian A-nya dan ini adalah bagian B-nya itu sudah terlihat seperti ini. Jadi dari dua buah pandangan ini kalian sudah bisa menggambarkan tampak atasnya ya. Nah, jadi dari sini kita buat dulu tampak atasnya seperti ini ya, karena dari sini juga terlihat semuanya garis nyata ya. Dari sini dan dari sini ke sini itu, sehingga ini semuanya garis nyata. Lalu kita gambarkan bagian ininya. Di sini itu sama dengan panjang di sini. Lalu dari sini ya, panjang B-nya, dan ini adalah kesananya ya. Jadi kan kalau dilihat dari sini, A dan B ini terlihat seperti ini. Kalau dilihat dari depan, ini A-nya, ini adalah bagian B-nya. Lalu ya kita harus bisa melihat juga bahwa bagian ini lebih tinggi dibandingkan bagian sininya ya. Ya bagian sini itu ya bagian ini, yang ini bagian ini. Lalu bagian ini adalah kita sudah tahu ya ini bulat. Jadi di sini akan ada bulat atau lubang di sini. Itu bagian yang C-nya. Lalu ya semuanya sudah ada ya, tinggal bagian D-nya ini yang belum tercover di bagian atasnya ya. Yaitu bagian D ini bagian di tengah. Ini jaraknya segini berapa, ini jarak sini berapa, dari sini ke sana. Ya dari sini juga bisa terlihat bahwa jaraknya itu sama dengan diameter lingkarannya ya. Jadi dari sini ke sana itu ada garis putus-putusnya dari sini. Lalu setelah itu digambarkan garis simetrinya. Nah lalu ini kira-kira bentuk 3 dimensinya ya.
Ini sesuai dengan penamaan tadi ya. Tapi jika sudah cukup jelas ya tidak perlu dinamakan, ini hanya notasi saja untuk memperlihatkan lebih detail. Nah, oke ya. Jadi ini tugas yang kelima. Tadi sudah dijelaskan, ini adalah proyeksi Eropa, jadi ini adalah tampak atas, ini tampak samping kirinya ya. Lalu yang diminta adalah bentuknya yang ada di sini. Nah, intinya nanti gambarnya itu pasti tidak akan keluar dari garis-garis bendanya di sini ya. Jadi ini keterangan dimensinya ya. Dimensi atau ukuran nanti akan dibahas di minggu selanjutnya oleh Pak Taufik. Jadi ini bukan bentuk bendanya ya, ini dimensinya. Bendanya itu ada di sini. Jadi tidak akan melewati dari garis ini. Nah, setelah itu ya kita bisa membayangkan ini yang lebih mudah dilihatnya dari atas dulu ya. Ada beberapa bidang ya, yang pasti nanti akan ada perbedaan ketinggian kan. Kalau dari atas itu pasti ada perbedaannya ketinggiannya. Jadi kita misalkan dulu ini A1, ini A2, karena kan ini simetri ya. Bagian sini simetri dengan sini, ini simetri dengan sini, ini simetri dengan ini. Jadi ini B1 dan ini B2, kemudian yang ini misalkan C ya. Kemudian dilihat dari kirinya, ini sudah sesuai ya. Bagian sini adalah bagian yang A-nya ya. Dan ini bagian A-nya lagi, lalu ini bagian lubangnya adalah bagian ini. Lubang di sini. Jadi kita bisa namakan ini A1, ini juga A1 ya, ini sebagai ini. Lalu bagian sini itu yang mana? Ini adalah bagian yang sini ya, karena ya ini bagian ujung di sini ya, pasti akan terlihatnya di sini ya, jika dilihatnya dari kiri di sini. Jadi bagian ini ternyata B1 dan B2 itu menyambung ya. Dilihat dari samping kiri, jadi ini B1 dan B2 itu menyambung seperti ini. Sehingga C-nya itu adalah yang lubangnya ini ya, atau dia kosong di sini. Sana. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau sudah dinamakan seperti ini ya, harapannya sudah terbayang ya bagaimana bentuk dari 3 dimensinya. Nah, setelah terbayang ya harus dibuat bentuk atau pandangan dari depannya ya. Oke, ada yang ditanyakan atau saya lanjutkan saja? Jadi saya lanjutkan saja ya. Jadi dari sini kita sudah tahu bahwa bagian depannya adalah yang ini ya. Dilihat dari depan, itu bagian A1-nya ke sini seperti ini ya. Sampai sini ini kan lubang, bukan lubang ya, ini langsung ke sini, tapi bagian atasnya dia menyambung ke bagian B di sini ya. Bagian ininya kan kosong ya. Jadi kan ini bagian sini ini lebih atas ya, lebih tinggi. Lalu ini adalah lubangnya di bagian sini. Nah, lalu bagian B di sini itu lebih tinggi hingga bagian atas di sini ya, B-nya itu. Nah, jadi gambarnya seperti ini, B1 dan B2. Sudah, tinggal bagian C ini kan karena dia lebih rendah dari B di sini, jadi saat dilihat dari tampak depannya, tampak depannya kan di sini ya. Ini tampak kiri, ini tampak depannya, yang bagian ini tidak terlihat sehingga itu adalah yang bagian hidden-nya. Oh, ini untuk menggambarkan bagian ininya ya, titik dari di A di sini ya. A di sini kita kan akan ada
Jika dilihat dari depan, yang bagian ini kan tidak terlihat ya. Jadi digambarkan dengan ujungnya, ujung dari lengkungannya ini. Itu digambarkan dengan garis putus-putus. Yang garis simetri ini adalah titik simetrinya untuk lengkungan ini ya. Jadi ini jari-jarinya berapa, ini lengkungannya, ini titik pusatnya ya untuk lengkungan itu. Jadi ini digambarkan simetrinya, lalu ini yang tadi untuk bagian C-nya yang tidak terlihat ya, bagian tidak terlihat di sini. Nah, jadi ini bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah pandangan depannya. Jadi ini tampak depannya yang harus kalian gambar, tapi ya intinya kalian harus bisa membayangkan dari tampak atas dan samping kirinya ini bentuk depannya seperti ini ya. Terus ini supaya lebih jelasnya ya, ini adalah tampak atau bentuk dari 3 dimensinya ya. Jadi ini adalah tampak depan, kirinya sama sebenarnya, kiri dan kanan itu sama ya karena dia simetri. Jadi ini bentuknya kiri dan kanan itu nanti akan sama. Lalu jika dilihat dari atas itu seperti ini ya. Jadi tidak terlihat perbedaan ketinggiannya ya. Jadi ada ini A1, A2, B1, B2, ini C-nya itu dia tidak terlihat perbedaan ketinggiannya. Untuk melihat perbedaan ketinggiannya harus melihat ke tampak sampingnya. Baru nanti setelah itu bisa menggambarkan tampak depannya seperti apa. Baik ya, mungkin harus sering-sering latihan dan juga sering-sering dilihat ya, diperhatikan lagi latihan untuk memvisualisasi bentuk bendanya seperti apa ya. Kalau biasanya kan dari 3 dimensi, tampak depan, kiri kanannya itu proyeksinya seperti apa, ini harus bisa juga kebalikannya ya. Jadi dari tampak depan atas kanan itu bentuk 3 dimensinya seperti apa, ataupun dari tampak depan dan atas dan kanan saja menggambarkan pandangan yang perlu, yang lainnya itu harus bisa juga. Jadi hanya 2 pandangan digambarkan tampak depannya itu sudah harus bisa juga ya. Nah oke, ini kalian pikirkan juga ya. Jadi ini kira-kira bagaimana bentuk dari tampaknya ya. Lalu untuk tugas 5 juga itu juga menjadi tugas kalian ya. Jadi kalian pikirkan sendiri ya bagaimana tambahannya atau apa yang ditanyakannya. Nah jadi itu jadi yang dibahas tugas yang 5 nomor 1-nya saja ya. Jadi sudah terlihat ya. Baik, saya stop saja.